Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Wa qala Allah ta'ala fis suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur pertama dan yang paling utama sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridhonya lah pada sore hari yang berbahagia ini kita bersama dapat hadir, dapat berkumpul, bermajelis taklim, menyambung tali silaturahim di rumah ahli bait Ibu Hatini sekeluarga dan berkeluarga ini. Kita hadir kemari dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan rasa taat, dan yang paling penting didasari oleh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian dari amaliyah bahkan ibadah kita pada kesempatan ini semuanya menjadi amal dan ibadah yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mensyukuri rahmat nikmat Allah adalah hal yang penting. Sebab setiap hari, setiap saat kita mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat Allah. Mengapa penting? Karena apa yang diberikan Allah banyak yang tidak kita minta. Kita minta sama orang dikasih, udah pasti kita mengucapkan terima kasih. Allah memberikan kepada kita banyak rezeki dari yang nggak kita minta. Ya segiannya dalam hal ini kita harus lebih berterima kasih kepada Allah. Itu artinya bahwa Allah itu lebih menyayangi kita daripada orang yang sering kita mintain. Kan belum tentu kalau kita nggak minta dia ngasih. Tapi kalau Allah pasti memberi. Nah itulah makanya mensyukur itu penting dalam hidup dan kehidupan ini. Terlebih lagi siapa yang pandai bersyukur, Allah berjanji akan menambahi limpahan rahmat dan nikmat. Tapi kalau tidak pandai bersyukur, malah akan dicabut, minimal berkurang. Jadi makin sedikit. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu katakanlah mengalami kekurangan rezeki, itu menunjukkan bahwa mungkin sikap kita ada yang tidak mensyukuri rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli
wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selawat serta salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti termasuk kita ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang paling kuat mengucapkan amin masuk surga duluan ya. Nah, yang pelan-pelan masuk surga juga di belakangan. Sebab setengah-setengah, nggak semangat. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, ahli bait yang sangat kami hormati dan muliakan, terima kasih ahli bait yang telah menyediakan tempat untuk majelis taklim kita pada kesempatan ini berkumpul. Bahkan bukan hanya tempat, tapi juga repot-repot ya ahli bait mempersiapkan suadah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ahli bait ini semuanya menjadi amal yang soleh, yang pahalanya udah pasti ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelebihan menjamu tamu itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di masa sahabat, seorang sahabat Nabi, barangkali bunda sekalian kenal dengan namanya. Orangnya belum tentu. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib ini nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, tapi nangis kayak anak-anak nggak dikasih bonbon. Ya, air matanya berilang deras sekali. Jadi sahabat-sahabat yang lain heran. Ya Ali, mengapa kau menangis gitu ya? Seperti ini. Ada apa gerangan? Ceritalah, kalau memang bisa kami bantu, kami bantu. Kalau enggak ya apa boleh buat. Tidaknya kami tahu apa yang membuat engkau sedih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku menangis bukan karena apa-apa. Tidak ada masalah dengan kalian. Aku menangis karena seminggu ini nggak ada tamu yang datang ke rumah. Jadi aku takut. Aku sedang dimurkai oleh Allah. Ali bin Abi Thalib itu nangis karena seminggu itu nggak ada tamu datang ke rumah. Kalau kita nangis kalau tamu datang ke rumah. Iya. Mak, gawat ini sih. Sedikit datang. Ali bin Abi Thalib nangis gara-gara tamu seminggu nggak datang. Begitulah dia senangnya dengan tamu itu. Dan Allah balas langsung memang kalau orang yang pandai menjamu tamu, melayani tamu dengan baik, dan bahkan tamu itu berdoa mengucapkan terima kasih, itu Allah balas langsung dalam bentuk yang wallahu a'lam ya. Pasti menyenangkan. Kalaupun tidak dalam bentuk yang menyenangkan ya, bala-bala yang ada di rumah dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ahli bait termasuk orang yang beruntung. Makanya ketika kita menerima jadwal berita itu nggak usah susah kali. Ya, terima aja seperti jadwal yang ada makanannya kasih. Nggak ada makanannya nggak apa-apa, nggak usah dikasih kan. Sarankan nanti yang datang bawa makanan sendiri. Kan jadi punya makanan kita di rumah. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini diberikan waktu dan tempat untuk bertemu dengan ibunda sekaligus menyampaikan tausiah singkat. Karena hari ini atau saat ini juga nanti berbarengan ada saudara kita yang ingin bersilaturahim ya, temu ramah kemari. Tidak ada unsur-unsur yang lain ya, hanya untuk silaturahim. Sebab beliau ini kalau untuk level Kota Medan merupakan ketua pembina dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Al-Hidayah Kota Medan itu kan cabangnya di setiap kecamatan, dan setiap kecamatan cabangnya di setiap kelurahan. Setiap kelurahan itu cabangnya di setiap lingkungan. Kita termasuk lingkungan. Sebenarnya majelis kita, taklim kita ini, naungan besarnya Al-Hidayah yang ada di Kota Medan. Jadi tamu kita yang datang ini ya seorang
ibu pengurus Majelis Taklim Al Hidayah. Nanti kita tahu siapa orangnya ya. Jadi kita dengar sendiri dari beliau dalam upaya untuk menambah silaturahim. Kan banyak tamu, banyak teman, kan lebih bagus lagi. Ibunda sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, menjelaskan tentang kriteria atau ciri-ciri utama sahabat yang sejati. Dalam satu hadis Rasul bertanya kepada sahabat, pertanyaannya seperti ini: wahai sahabatku sekalian, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada sholat, puasa, zakat? Bayangin tuh, kita anggap selama ini rajin sholat itu udah hebat kali, ya, banyak puasa itu udah hebat kali gitu, banyak zakat, termasuk juga bolak-balik haji, udah hebat kali. Ternyata ada satu amalan, kata Rasul, yang lebih tinggi, lebih utama derajatnya dari itu. Ya, lebih tinggi, lebih utama derajatnya dari sholat, dari puasa, dari zakat, bahkan dari haji. Ya, sahabat semua penasaran ini, tanya apa ya? Pertama pandang-pandangan dulu. Ya, pandang-pandangan apa gitu. Akhirnya beberapa memberanikan diri, ya Rasul, kalau ditanya mau, kami mau lah ya Rasul. Cuman menurut kami, apa ada amalan yang lebih tinggi daripada sholat, puasa, zakat, dan haji? Kata Rasul, ada. Makanya aku ingin menyampaikan kepada kalian, mau nggak? Mau ya Rasul, kami siap menerimanya. Kalau begitu dengarkan kata Nabi. Amalan yang paling utama dari sholat, puasa, zakat, dan haji itu adalah memperbaiki hubungan baik. Ya, memperbaiki hubungan baik. Dalam bentuk apa? Silaturahim. Memperbaiki hubungan baik dalam bentuk silaturahim. Karena itulah menyambung hubungan baik kepada setiap orang itu berarti dia telah menyambung tali hubungannya kepada Allah. Dan memutuskan hubungan baik kepada setiap orang berarti dia telah mencukur. Kata Nabi, yang saya maksudkan dengan mencukur di sini bukan mencukur rambut. Yang saya maksudkan mencukur di sini, kata Nabi, adalah mencukur agama yang ada dalam diri. Artinya apa? Orang yang tidak mau berhubungan baik dengan orang lain berarti dia telah mencukur agamanya, meruntuhkan, merontokkan agamanya. Itulah makanya penting kita menjalin hubungan baik. Artinya seorang muslim, seorang mukmin itu tidak dianggap betul-betul baik kalau hanya rajinnya sholat toh. Tidak dianggap betul-betul baik kalau hanya bagusnya itu ya banyaknya puasa, zakat, atau haji bolak-balik. Bahkan ada yang pamer, saya ada 7 kali, ya, saya ada 9, saya ada 10, umroh nggak terhitung. Ngapain dipamerin gitu? Padahal yang dinilai Allah itu kan yang ikhlas, yang betul-betul, bukan yang dipamerin, yang ria itu. Nanti semuanya sia-sia. Jadi berhubungan baik. Dan kata Rasul lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tabrani, ya, dan juga Imam Tirmizi, seseorang tergantung dari agamanya. Maka siapa yang berteman dengan orang yang menganut agama Allah, maka dia mendapat ridha Allah. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang yang jauh dari agama Allah, maka dia akan mendapat ridho dari selain Allah. Jadi menjalin hubungan baik itu atau persahabatan atau pertemanan itu penting karena dia akan mendatangkan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu datang kalau orang yang menjadi teman kita adalah orang yang meyakini Allah, atau menganut agama yang turun dari Allah.
Tapi kalau kita berteman sama orang yang tidak meyakini Allah, tidak menganut agama yang turun kepada Allah, maka otomatis rahmat Allah nggak dapat. Jadi rahmat Allah itu kuncinya, kalau kita berteman, teman kita kuncinya. Siapa yang berteman dengan orang yang meyakini Allah, menganut agama yang diturunkan Allah, maka dia dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita berteman kepada orang yang tidak yakin kepada Allah, tidak menganut agama yang diturunkan Allah, berarti kita nggak mendapat rahmat Allah. Apakah tidak baik? Kalau cerita baik ini relatif menurut manusia. Mungkin kalau kita berkawan dengan orang-orang yang di luar Islam pun tidak ada salahnya. Tapi kalau bicara keuntungan, bicara kebaikan, tentu yang lebih baik adalah berkawan dengan orang yang muslim, orang yang sama muslim sendiri. Itu makanya seorang wali Allah yang dalam Al-Quran namanya tertulis itu. Kalau ibunda pernah baca surah Luqman, ya Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi wali Allah. Ketika beliau menasihati anaknya, maka dua hal penting aja yang beliau sampaikan sama anaknya. Pertama apa? Dia perintahkan anaknya supaya tetap beriman, tetap meyakini Allah. Yang kedua, jalin hubungan baik kepada manusia. Itu aja yang paling penting. Padahal Luqman ini orang yang cerdas, orang yang bijak. Sampai kan namanya itu dikasih gelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Hakim itu artinya bijak, bukan pintar. Orang pintar belum tentu bijak, tapi kalau orang bijak udah pasti pintar. Karena kebijakan itu di atas kepintaran. Ya. Kita mengukur pintar itu kan pandai hitung-hitung. Kan itu. Pandai kali-kali kan ngitung pintar kan sehingga seperti itu. Apa antara yang angka-angka yang kita ajarkan, yang kita ketahui. Tapi kalau orang yang bijak itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang enggak. Nah, yang seperti itu. Kenapa seorang Luqmanul Hakim ini mengajari anaknya, pertama beriman yang kuat, bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua menjalin hubungan baik? Karena itu lah amalan yang bisa mendatangkan rahmat, ridho Allah. Selain itu nggak dapat. Nah, jadi kalaupun kita, ibunda sekalian, kita punya banyak teman, tapi teman kita yang paling bagus adalah teman yang ada di majelis ini. Nah, itu dia. Ibunda banyak punya teman kemana-mana, ya, kumpul sana, kumpul sini. Mungkin ada kawan Runi, ya. Runi, kalau sekarang Runi bukan lagi dari SMA, ya, bukan dari kampus, sampai ke TK pun kalau bisa dicari. Tahap apa lagi pentingnya? TK. Kalau itu Runi itu kan yang paling dekat, yang masih bisa komunikasi enak. Ini yang udah lupa-lupa, cariin masuk SMA, lupa lagi SMP, SD. Kawan kita TK dulu ada nggak? Nggak apa-apa kalau ngumpulnya bagus tadi, ya, forumnya jelas untuk kebaikan. Tapi kalau untuk pura poya-poya, hura-hura, dan akhirnya apa? Udah tua-tua lupa sama rumah tangga, sama keluarga. Jadi kalau dalam hal berkaitan dengan teman aja, kita harus mencari teman yang seagama, seakidah. Kenapa? Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mencari teman gitu. Apalagi kalau kita mau mencari pemimpin, ya harus lebih lah. Teman aja yang hanya kawan-kawan begitu, ya, kawan-kawan ngumpul, kawan-kawan duduk, kawan-kawan makan, orangnya harus yang akidahnya bagus, amalnya bagus, akhlaknya bagus. Apalagi nyari pemimpin, sebab pemimpin ini bukan hanya jadi teman kita, dia yang ngurusi kita. Kalau nggak bagus imannya, nggak bagus ibadahnya, nggak bagus akhlaknya, yang susah kita. Kan itu. Kan selama ini kan kita tertipunya memang di situ. Maka beranjak dari pemahaman hadis Rasul itu, marilah kita lebih berhati-hati, ya, berhati-hati, waspada untuk melihat ke depan.
kenapa sekarang para pemimpin kita itu perlu orang-orang yang bagus, perlu orang-orang yang teliti. Itu dikarenakan kita tidak boleh memilih, kalau kata pepatah sekarang, nggak boleh memilih kucing dalam karung. Hanya dengar bunyi ngeong aja, nggak tahu kucingnya gempor, ya, nggak tahu kucingnya kepala dua nanti. Jadi kita kenapa harus ketemu langsung supaya tahu nanti, oh ini orangnya bagus, imannya bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, kan itu yang kita harapkan dari. Oleh karena itu motivasi saya kepada kita semua dan juga diri saya sendiri, marilah kita berusaha ya dalam komunitas hidup, terutama di masyarakat lingkungan kita ini, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang yang baik itu pasti akan membawa kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Jauhkan dari pertemanan dengan orang-orang yang nggak bagus, ya. Karena udah pasti juga tidak akan membawa kebagusan, kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan makanya itu sama-sama kita selalu mendoakan semoga pemimpin kita di Kota Medan ini senantiasa sehat walafiat, ya, amanah, istiqomah dalam menjalankan tugas, dan kita juga harus siap mendukung. Jadi bukan hanya mengharapkan saja, tapi harus mendukung dengan baik. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, mari sama-sama kita berdoa. Yang pertama kita mendoakan hajat ahli bait, kemudian kita berdoa untuk diri kita semuanya dan untuk kebaikan Kota Medan ini pada umumnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma bi barakati jam'ina wa bi barakati du'aina wa bi barakati jama'atina wa bi barakati a'malina fi hadzal yaum, khususan fi hadzal bait, hadiyatan minna balighatan wasilatan kamilatan syamilatan ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababihim min ahli hadzal bait, khususan ila ruh abina Sanusi binti Abdullah, summa ila ruh Jamilah binti Idris, summa ila ruh Sapon binti Abdullah, summa ila ruh Indris bin Abdullah min usulihim wa min furu'ihim min ahli hadzal bait, summa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah was sa'adah wala takhtim alaina bisu'il khatimati wasyaqawah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa su'alana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Dengan berakhirnya doa yang sama-sama telah kita aminkan, berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan ini.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saling kita mendoakan sebagaimana datang kemari dalam keadaan sehat walafiat, kembali penuh rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.